Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Di sini saya akan membuat video tentang pertemuan 3. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan hasil dari pertemuan 3 kemarin. Nah, sebelum itu juga saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu Tailwind.css. Nah, Tailwind CSS itu untuk menata tampilan langsung di dalam, sebuah HTML dan dia juga menggunakan kelas-kelas yang udah disediakan. Nah, kenapa kita harus menggunakan Tailwind CSS tuh karena dia tuh lebih cepat dan efisien aja. Jadi dia tuh nggak perlu banyak, membuat kode-kode CSS sendiri lagi dan dia juga lebih ringan dan optimal karena, nggak perlu lagi menggunakan file CSS yang besar dan lebih fleksibel karena nggak membatasi dan bisa dikombinasikan juga dengan berbagai framework. Nah, di sini juga ada beberapa card komponen yaitu spacing, typography, border radius, background color, flexbox, dan shadow effect. Nah, mereka itu parentnya adalah Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS ini juga nanti akan dihubungkan ke main.jx agar nanti hasilnya itu bisa keluar seperti ini. Selanjutnya juga di sini ada tambah user yang dimana inputannya itu ada nama, email, tanggal lahir, dan juga menggunakan alert yang nanti akan saya jelaskan. Di sini juga ada hitung gaji bersih, di mana inputannya itu ada gaji pokok dan pajak. Dan saya juga sudah membuat tugas untuk laporan 3, di mana membuat seperti yang di pertemuan 3, tetapi disesuaikan dengan tema kelompok masing-masing. Dengan tema kelompok saya itu Learning Center dan sudah memenuhi kategori. Dan di sini juga saya mempunyai 3 inputan dan satunya itu adalah drop down. Inputan saya itu ada judul materi, durasi atau jam, dan kategori materi. Nah, pada pertemuan 3 ini juga kita menggunakan reusable component yang gimana itu bisa digunakan untuk menghemat waktu dan kita membuat kode itu jadi lebih rapi. Nah, ini juga cocok kita gunakan untuk elemen yang muncul seperti tombol, kartu, form, dan navbar. Nah, dengan reusable component ini kita bisa lebih aplikasi kita ini atau web kita ini bisa lebih mudah dan lebih cepat bisa kita kembangkan. Dan lebih pentingnya dengan reusable component ini itu bisa membuat kita terbantu sekali karena kodenya itu lebih efisien dan mudah dikelola dan kita akan memastikan tampilan aplikasi kita itu tetap konsisten. Nah, di mana di sini saya sudah memiliki 3 reusable component di mana di sini ada input field, card, dan alert. Nah, dengan saya membuat di satu komponen saja, saya bisa memanggil berulang-ulang di file lainnya. Contohnya itu di hitung gajing from ini. Di sini saya sudah ada buat dia card, input file, dan di sini juga ada alert. Dan untuk tugas pribadi saya juga menggunakan 3 reusable komponen itu. Sini saya ada bikin card, input file, dan saya juga membuat alert. Nah, selanjutnya juga saya menggunakan useStat. Nah, useStat itu digunakan untuk menyimpan data dalam komponen atau membuatnya itu berubah secara dinamis saat ada perubahan. Nah, dengan tidak adanya useStat, nilai dalam komponen itu nggak akan diperbarui saat ada perubahan input. Di sini juga saya sudah menerapkan useStat di beberapa file saya. Nah, contohnya di file yang tugas mandiri itu saya juga sudah membuat useStat. Nah, untuk bagian cons ini dia berguna untuk mendeklarasikan variabelnya. Di sini saya ada variabel set judul materi, set durasi jam, dan ada set kategori. Nah, di sini juga ada berupa string kosong, yang di mana saat user mengetikkan sesuatu atau terjadinya perubahan, kita memerlukan onceng dan di sini juga saya sudah mendeklarasikannya di dalam file saya, yaitu di sini. Contohnya seperti ini. Nah, onceng inilah yang berfungsi untuk menjalankan fungsi set judul tadi.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke conditional rendering. Nah, conditional rendering ini untuk, memilih seperti apa yang mau kita tampilkan di layar berdasarkan suatu kondisinya. Nah, contohnya seperti yang sudah saya bikin, ini, misalnya kalau saya belum mengetikkan, sesuatu, dia akan menyuruh kita untuk masukkan judul materi. Nah, setelah saya sudah mengetikkan sesuatu, dia akan menyuruh kita untuk memasukkan minimal 3 karakter. Seperti di sini juga silakan masukkan durasi materi. Nah, di sini kalau misalnya saya buatnya nggak berupa angka positif, dia nanti akan memberikan informasi kalau durasinya itu harus berupa angka positif. Nah, kalau saya membuatnya angka positif, dia tidak akan mengeluarkan pesan seperti itu. Nah, di sini saya juga ada menggunakan beberapa conditional rendering di bagian yang learning file yang untuk tugas pribadi saya menggunakan logical and, yaitu ini. Tapi di yang user form saya menggunakan tertiary operator, yaitu tanda tanya ini. Seperti ini. Nah, untuk outputnya ini kan tombol atau button untuk menyimpannya itu kan belum muncul. Nah, jadi kita harus mengisinya terlebih dahulu. Misalnya judul materinya itu saya ingin tes potensi skolastik. Nah, di sini juga saya milih durasinya itu 1 jam. Dan di sini saya akan memilih tes potensi skolastik. Nah, nanti di sini langsung keluar button simpannya. Sekian dari video saya di pertemuan 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.